Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Anggero Borusyaan dengan NPM 2001020032. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan. Di sini saya akan membawakan judul tentang konsep dasar kepemimpinan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi kepemimpinan. Nah, menurut Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Nah, adapun pendapat lain, menurut Everton, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan adanya memulai orang lain sambil mendapatkan kepercayaan diri dan kerjasama mereka. Nah, dengan adanya kedua pendapat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kelompok fungsi yang terjadi hanya dalam proses dua orang ataupun lebih yang berinteraksi, ataupun para pemimpin bermaksud untuk memberi pengaruh terhadap perilaku orang lain. Nah, masuklah kita pada fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama menciptakan visi dan perasaan kebersamaan, yang kedua mempercepat komitmen, yang ketiga menginspirasi kepercayaan, keempat integritas membagi pandangan, kelima mendukung keterampilan berbicara melalui dialog, keenam menolong orang lain sesuai pengaruh yang diberikan, tujuh membagi kepemimpinan dan mempermudah, 8. Ada memberikan energi kepada orang lain. 9. Membangun tim kerja. Dan yang terakhir, bekerja sebagai peran keteladanan. Nah, selanjutnya masuklah ke teori munculnya kepemimpinan. Ada teori munculnya kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis. Yang kedua, teori sosial. Dan yang ketiga, teori ekologis. Nah, adapun yang pertama, teori genetis atau keturunan. Teori ini disebut pula bahwa sifat gen kepemimpinan diturunkan oleh orang tua yang juga seorang pemimpin. Dan yang kedua ada teori sosial. Nah, dalam teori ini mengetengahkan pendapat bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Nah, dalam artian pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya dilahir secara kodrati. Nah, yang terakhir ada teori ekologis. Teori ekologis ini, seseorang akan berhasil menjadi pemimpin apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Nah, dengan adanya bakat tersebut, kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan lanjut. Nah, masuk kita ke faktor-faktor kepengikutan. Ada 5 faktor kepengikutan. Yang pertama, kepengikutan karena naluri. Misalnya, seorang anak yang mengikuti orang tuanya. Yang kedua, ada faktor kepengikutan karena tradisi dan adat. Nah, misalnya, masyarakat pedesaan berpegang teguh kepada adat istiadat secara turun-temurun. Yang ketiga, ada faktor kepengikutan karena agama. Misalnya, mengikuti suatu ajaran karena menaati ajaran agama tersebut. Yang keempat, ada faktor kepengikutan karena rasio. Misalnya, orang terpelajar mengikuti pemimpin yang dapat meyakinkan orang melalui pikiran rasional. Yang terakhir ada faktor kepengikutan karena peraturan dan hukum. Misalnya, di kalangan masyarakat modern, di mana hubungan antara manusia sudah diatur oleh peraturan hukum yang sudah berlaku. Nah, yang terakhir pembahasan kita tentang pemimpin formal dan pemimpin non-formal. Adapun pemimpin formal adalah orang yang ditunjuk oleh suatu organisasi tertentu sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk suatu jabatan dalam struktur organisasi tertentu. Nah, misalnya seperti presiden, anggota DPR, dan sebagainya. Sedangkan pemimpin non-formal adalah orang yang tidak mendapatkan pangkatan formal
sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki kualitas yang unggul dan mampu mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi psikis suatu kelompok dan masyarakat. Misalnya tokoh masyarakat, pemuka agama, ustadz, guru, dan lain sebagainya. Sampai sini saja video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.